Bismillahirrahmanirrahim. Fara'un hukmu nazaril mar'ati ila rajul al-ajnabi. Jadi cabangan pembahasan hukum melihatnya seorang wanita kepada lelaki al-ajnabi. Ajnabi itu berarti lelaki non mahram. Ma hukmu nazaril mar'ati ila rajul al-ajnabi? Apa hukum melihatnya seorang wanita kepada lelaki ajnabi? Fihi aujuh. Di dalamnya ada beberapa pendapat ulama, ataupun ada khilaf di antara ulama. Asahhuha inda Rafi'i annaha tanzuru ila jami'i badanihi illa ma baina surratihi wa rukbatihi. Yang asah menurut Imam Ar-Rafi'i. Berarti yang kuat menurut Imam Ar-Rafi'i. Jadi ini bakalan khilaf antara Imam Nawawi dengan Rafi'i. Secara mazhab, kalau Nawawi dengan Rafi'i khilaf, maka yang diunggulkan pendapatnya siapa? Imam An-Nawawi. Nawawi dengan Rafi'i. Ya. Kan kalau syekhon di dalam, kalau syekhon, Yang mana? Pembahasan yang mana? ini sodiro, berarti para umum. Ini. Bawah itu. Ya. Jadi wanita yang asah menurut Imam Ar-Rafi'i, yang kuat menurut Imam Ar-Rafi'i, anna tanzuri ila jami'i badani. Wanita boleh melihat seluruh badan lelaki non mahram illa ma baina surati wa rukbati, kecuali apa yang di antara pusat sampai lutut. Dan ini yang banyak diamalkan, ataupun ini yang banyak kita pahami, dan ini yang banyak berlaku. Pendapat ini kuat, tetapi ada yang lebih kuat, pendapatnya Imam Nawawi. Kan dalam pendapat yang tak boleh dipakai itu, kalau memang dia lemah sekali, dhaif jiddan, ataupun khilafus shafi, itu nggak boleh dipakai. Tapi yang mu'tamad wasani, dan ini nanti kalau kita baca di dalam, baik itu di Fathul Mu'in ataupun di apa, yang lain-lainnya lah, Fathul Mu'in, di Minhaj, ataupun ya Taqriratus Sadida, yang buku kontemporer. La tara minhu illa ma yara minha. La tara minhu illa ma yara minha. Tidak boleh wanita melihat dari lelaki kecuali apa yang boleh lelaki lihat dari wanita. Makanya kalau seperti Taqriratus Sadida yang mudah. Seperti itu hukum kita memandang wanita, hukum aurat wanita di luar adalah seluruh tubuh, maka ditulis di Taqriratus Sadida gitu juga. Aurat lelaki di depan wanita adalah seluruh tubuh. Ini agak berat ini. Agak berat ini. Nanti wanita nggak boleh nengok-nengok cowok juga. Paling sekarang kan zaman sekarang, Masya Allah. Boleh celana pendek ini. Apa? Tak boleh celana pendek. Kalau celana pendek jelas pendapat pertama udah nggak boleh. Pendapat yang kedua ini ya. Bahkan ini yang mu'tamad. Apapun nggak boleh ditengok. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala umum. Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat
hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Kan ini ayatnya kan pertama mukminin, kemudian mukminat. Dua-duanya dikhitab di situ kena ayat. Berarti nggak beda. Laki-laki tak boleh nengok wanita sama sekali, wanita pun tak boleh nengok laki-laki sama sekali. Ini memang berat. Secara praktik ini berat. Jadi kalau pakai pendapatnya Imam Rafi pun itu kuat-kuat, tetapi yang muktamad bukan yang itu. Nah, itu harus kita pahami. Yang muktamad bukan yang itu. Ini kan ngaji, kan? Ya ada khilaf memang. Yang sebelumnya kita bahas masalah kemarin, masalah Nawawi Rafi khilaf masalah wajah, kan? Nah, khilaf masalah wajah. Kalau Nawawi tegas, wajah itu aurat, walaupun aman fitnah. Khilafnya itu ketika kalau Rafi mengatakan kalau aman dari fitnah, ya wajah itu tidak aurat. Nah, menanggap itu Dr. Syekh Ramadan mengatakan semua pendapat ulama sepakat kalau tidak aman fitnah, wajah itu aurat. Khilafnya itu ketika aman. Ketika aman. Maksudnya fitnah itu apa? Fitnah itu apa? Apa-apa yang mengundang kepada syahwat. Itu tadi. Makanya di Taqrus Sadira pun ya sama itu. Seluruh badan lelaki tak boleh ditengok wanita. Kadang ya lucu kalau ada ustadz aneh dengan cadar ataupun yang tutup semua. Lucu. Berarti belum ngaji. Ya, walaupun pengamalannya itu tadi. Pengamalannya, makanya ya kiai-kiai teman kita mengakui pengamalan di Indonesia ini pengamalannya sebenarnya ya secara mazhab ya berarti pendapat Imam Rafi'i kan. Ataupun apa yang berlaku di dalam mazhab Hanafi kalau kata Gus Baha. Nah, kalau Hanafi sekarang secara pengamalan orang itu paten, tutup semua. Ya. Qala An-Nawawi wa hadha huwa al-asahhu 'inda jamaah. Imam Nawawi mengatakan inilah yang asah. Pendapat yang kuat inda jamaah. Menurut jamaah ulama. Wa bi qata'a sahibul muhazzab. Dan inilah pendapat yang dipastikan ataupun yang dimantapkan oleh pengarang Al-Muhazzab. Yaitu apa? Imam Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi Muhazzab. Baru syarah Muhazzabnya kan Imam Nawawi Majmu'. Wa ghairuhu dan selainnya. Bahkan kalau ya, ini memang ya secara praktik payah ini. Laki-laki penaruh berarti. Apalagi model sekarang wanita yang keluar kan? Keluar. Kalau tak tunduk pandangan wanitanya berarti awak yang harus bercadar. Berarti menurut pendapat Nawawi tadi wajah kita pun termasuk aurat. Iya. Karena ayatnya umum. Gawat juga itu. Justru di wajah itu yang paling ya kesan pertama itu semuanya wajah. Apalagi sekarang zaman Korea sudah ya anak-anak muda itu ini. Luar biasa fitnah itu. Yang itu lah. Secara berat ini. Secara pengamalan memang ya prakteknya ya pendapat Rafi'i tadi selama bukan pusat sampai lutut ya masih wajar-wajar aja nggak dibuka kan. Nah, secara praktek kan ataupun masyarakat Ngamalkan Nawawi. itu yang muktamad. Di sini disebutkan muktamad itu yang mana sih? Yang apa ini? Yang tinggal jamaah ini. Jadi kan secara istilah mazhab muktamad itu adalah nomor satu muktamad itu sepakat Nawawi Rafi'i. Nah, itu harus dipegang ini dalam ngaji.
Kalau khilaf, maka mu'tamad adalah Nawawi. Nawawi. Nah, itu apanya? Bahasanya. Kalau sepakat berarti mu'tamad jiddan mungkin kalau kita bilang kan. Dalam mazhab Syafi'i kita Nawawi dan Rafi'i lah ya patokan saja pendapatnya. Karena memang sebenarnya puncaknya kalau mau dibilang di Rafi'i. Rafi'i itu istilah mentalaah semua khilafnya ashab ataupun antara akwalnya Imam Syafi'i beliau kumpulkan dalam kitab Al-Muharrar beliau. Dulu di awalan terangkan itu urutan kitab kan. Nah, sebenarnya mazhab Syafi'i banyak khilaf. Banyak khilaf. Cuman kan mana yang mau diamalkan kan itunya kita sebagai orang awam kan. Mana yang mau diamalkan mau dipegang. Ya kan? Maka puncaknya itu ya tarjihnya Imam Rafi'i. Setelah zamannya Imam Rafi'i, Imam Nawawi kaji lagi apa yang dikaji Imam Rafi'i. Berarti Imam Nawawi mengkaji yang sudah dikaji. Kalau masalah ilmu tak bisa kita katakan Nawawi lebih pintar dari Rafi'i, tidak. Cuma kalau usaha Rafi'i itu lebih apa? Karena yang masih mentah diolah, Imam Nawawi kan tinggal melanjutkan. Cuman secara kesimpulan, karena Imam Nawawi melanjutkan apa yang sudah diteliti, berarti saya ibarat apa? Udah intinya diintikan lagi. Nah, makanya pendapat Imam Nawawi yang lebih dikuatkan. Nah, gitu. Bukan kita katakan Imam Nawawi lebih pintar dari Rafi'i. Dan memang tak bisa dibandingkan orang nggak jumpa, nggak ketemu, nggak semasa. Kalau kita kaji dari segi usaha, ya lebih banyak usahanya Rafi'i. Beliau kumpulkan semua ashab, misalnya pendapatnya ashab itu berarti kan yang mengikuti Imam Syafi'i. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i pun kan banyak khilaf. Nah, kumpulkan, baru beliau simpulkan dalam Muharrar 4 jilid. Kalau 4 jilid Muharrar. Terus diteliti lagi di Imam Nawawi, maka jadilah Minhaj 1 jilid. Cuman ada juga yang dikomentari oleh Imam Nawawi, Qultu. Makanya kalau di Minhaj ada Qultu, itu komentarnya Imam Nawawi. Termasuk inilah yang dikomentari masalah apa macam gini. Itulah dari situ dapat Islam mu'tamad itu dari situ. Karena ayat Qur'annya tadi umum, laki-laki wanita kena dengan ayat itu. Dikala alaihi salatu wassalam, apa yawani antuma alastuma tubsirani. Jadi waktu sahabat yang buta, waktu seorang sahabat yang buta datang ke rumah Nabi. Maka istri Nabi ada 2 orang, istri Nabi sedang di situ. Maka Rasulullah langsung suruh tutup aurat, dan suruh berhijab atau suruh sembunyi. Tapi butanya dia. Butanya dia kata istrinya kan? Nah itulah di sini. Dia buta. Kalian buta apa enggak? Kata Nabi. Ya, 2 istri Nabi ini disuruh kan hijab rumah itu maksudnya macam gini. Nah, suruh masuk istrinya. Istrinya bilang, ya kan dia buta. Terus Rasul bilang, terus kalian 2 juga buta. Nah, dari hadis ini berarti wanita tak boleh nengok laki-laki. Ini kaji kerasnya. Kalau ibarat di apa? Kalau di mana pir, napir maguri. Tuan napir katanya. Ada itu, tuan napir itu ada.